Shalom, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus bersama dengan saya hari ini. Yang kemarin kita berbicara tidaklah mudah menjadi Tuhan. Memang benar saudara-saudara. Memang ada keinginan seseorang untuk berkuasa. Memang ada keinginan seseorang untuk mencapai yang lebih tinggi. Ada keinginan hati orang ingin lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ada pepatah, di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Di atas cahaya masih ada cahaya yang lebih terang. Dan itu adalah Tuhan yang paling tertinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah menjadi Tuhan. Artinya, Tuhan mempunyai karakter yang sangat mulia. Suatu sifat yang tidak pernah bisa ditiru oleh manusia siapapun juga. Tetapi dengan ketamakan manusia, banyak manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Bahkan dalam cerita-cerita film, banyak diberitakan, banyak dinarasikan, banyak menjadi suatu naskah. Orang-orang ingin menjadi seperti Tuhan. Misalkan dalam film Avenger, saudara-saudara, orang yang mempunyai kekuatan lebih sedikit, lebih besar daripada manusia sudah ingin berkuasa, sudah ingin menjadi seperti Tuhan. Dan akhirnya dalam Endgame Avenger, seorang yang besar, yaitu yang disebut dengan Thanos, dengan kelengkapan batu-batu saudara yang ada dalam tangannya, dengan jentik tangannya dia ingin mengubah dunia. Karena menganggap dirinya adalah Tuhan yang bisa mengubah dunia. Ini adalah suatu gambaran, artinya suatu gambaran mustahil orang bisa menjadi Tuhan. Atau mustahil untuk menjadi Tuhan dan tidak mudah untuk menjadi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan galaksi-galaksi dengan tatanan matahari dikelilingi planet-planet, bintang ada di langit, ikan-ikan ada di laut. Saudara-saudara, burung-burung bisa terbang, diatur sedemikian rupa. Banyak jenis unggas, jutaan jenis ikan-ikan di laut. Diatur, bintang-bintang bergerak di antariksa, tidak bertabrakan, diatur sedemikian rupa. Karena Tuhan adalah Allah yang pencipta yang luar biasa. Bagaimana jika manusia melakukan seperti itu, saudara? Ada banyak kejatuhan dan kegagalan. Sebab itu, saudara, pada awal penciptaan, sebelum Kejadian pasal 1 diceritakan, dalam ayat 1 disebutkan, langit dan bumi gelap gulita, karena sebelumnya ada cahaya kemuliaan Allah, tempat yang luar biasa, tempat yang indah. Tapi karena keinginan malaikat yang bernama Lucifer, petinggi malaikat yang begitu merasa dirinya berjaya, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya paling dahsyat di antara malaikat, mulai ada suatu keinginan, mulai ada suatu nafsu. Yaitu dalam Yesaya 14 disebutkan, aku hendak naik ke langit, ingin mencapai lebih tinggi. Aku hendak mendirikan tahta, ingin disembah oleh para malaikat yang lain, dan mungkin juga ingin disembah oleh Allah yang menciptanya. Ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya dia tidak ingin dibatasi keadaan dirinya. Ingin duduk di atas bukit pertemuan supaya bisa dipandang oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Ya saudara, ingin mengatasi ketinggian Allah dan bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Saudara, keinginan ini seolah-olah disetujui oleh dirinya sendiri. Lalu ia mencoba mengatur ciptaan Tuhan, dan terjadilah chaos. Terjadilah kekacauan pada saat itu. Semua ciptaan Tuhan menjadi gelap gulita. Lalu ada pemulihan yang Allah adakan. Diciptakanlah penciptaan kembali, saudara.
Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam, manusia lalu Adam dan Hawa kembali diciptakan. Saudara, Adam dan Hawa diberi kelengkapan yang sangat luar biasa. Ya, diberi hak untuk menamai para binatang, diberi hak untuk merawat tanaman-tanaman yang indah. Ya saudara, tetapi ada satu pesan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh. Tujuannya adalah untuk membatasi manusia. Tujuannya adalah untuk menguji manusia, saudara. Apakah dia taat? Ya saudara, mungkin Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden, Taman Firdaus, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, saudara. Tidak ada terjadi apa-apa. Tapi satu pantangan kemudian dicobai oleh si ular. Masakah engkau tidak boleh makan buah itu? Bolehlah, tidak akan mati. Kalau engkau mati gak mungkin, karena Tuhan begitu menyayangi engkau sebagai ciptaan yang luar biasa. Buktinya engkau hidup, engkau demi begini, engkau begitu. Saudara, mulailah bujuk rayu si ular. Saudara, mulai hal-hal itu didengar oleh Hawa. Didengar, memberi kesempatan kepada si jahat. Saudara, memberi kesempatan kepada si iblis atau si ular untuk membisikkan yang bukan firman, yang menyimpang daripada kebenaran firman. Lalu si ular menambahkan, jika engkau makan tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi serupa seperti Allah, yang mengetahui mana yang baik, yang mengetahui mana yang jahat. Padahal saat itu Hawa belum tahu apa yang jahat, saudara. Dia hanya tahu apa yang baik saja. Adam juga tidak tahu apa yang jahat. Adam hanya tahu apa yang baik. Karena pada saat itu belum ada satupun kejahatan yang dilihat oleh Adam dan Hawa. Tidak ada satupun kejahatan yang dilihat yang dirasakan juga oleh Adam dan Hawa. Saat Hawa makan buah itu memang tidak terjadi apa-apa. Dan perasaan Hawa yang demikian. Lalu dia menyampaikan kepada Adam, "Koko Adam, saya makan ini nggak ada apa-apa. Saya tidak mati." Bisikan, anjuran, nasihat daripada si Hawa, yaitu yang dibumbui oleh si ular, dilakukan juga oleh si Adam. Adam makan. Pada saat itulah terjadilah kemuliaan Allah hilang. Mereka menjadi telanjang. Saudara-saudara, dari gambaran ini, saudara, ada satu hal yang perlu kita pelajari, yaitu tidak mudah menjadi Tuhan, saudara. Tuhan itu punya kekuasaan, Tuhan itu punya power, Tuhan itu punya kedahsyatan, tetapi Tuhan tidak langsung menghukumkan si Lucifer dan pengikutnya. Tuhan tidak langsung membinasakan manusia Adam dan Hawa ciptaannya. Gampang saja Adam dan Hawa dibinasakan, lalu Tuhan menciptakan kembali Adam dan Hawa edisi kedua. Saudara-saudara, yang mungkin tidak akan mengecewakan dia lagi, tapi tidaklah. Adam dan Hawa hanya diusir, hidup dalam penderitaannya. Si ular juga diusir. Saudara, kemudian Taman Eden dijaga oleh dua malaikat yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, seandainya mungkin saya dan saudara pada saat itu menjadi Tuhan, mungkin kita penuh amarah. Wah, si ular begini ya. Atau mungkin kita juga akan penuh dengan amarah kepada Adam dan Hawa. Kamu ini kurang ajar. Ya, aku pelihara kamu begini, aku beri kuasa kamu tidak berterima kasih, saudara. Nah, saudara, ini suatu gambaran. Tidaklah mudah menjadi Tuhan. Saudara-saudara, tidaklah mudah. Tuhan gampang emosi sedemikian rupa. Tidaklah mudah Tuhan memberikan hukuman langsung begitu saja, saudara. Tapi ada proses yang Tuhan adakan. Ada janji. Ada suatu kesempatan yang diberikan kepada Adam dan Hawa, keselamatan. Tapi juga ada kutuk yang disampaikan kepada si Lucifer dan juga kepada si ular. Saudara-saudara. Dan kutuk serta keselamatan tidak langsung begitu saja diberikan, tapi butuh ratusan tahun, bahkan butuh ribuan tahun sampai Yesus datang sebagai Allah yang ada tinggal di antara manusia. Saudara-saudara,
Saya nggak bisa membayangkan seandainya ya Tuhan itu adalah tubuh dan daging seperti saya dan saudara. Saya yakin akan kacau begitu rupa penciptaan ini. Bayangkan saja Lucifer saja sebagai malaikat, ya penghulu malaikat yang hebat, gagal dalam pekerjaan Allah, gagal dalam pengaturan alam semesta. Terlebih kita manusia yang hanya terbatas. Saudara-saudara, sebab itu biarkanlah Tuhan saja yang menjadi Allah pencipta. Tuhan saja yang menjadi pengatur dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, dan ini adalah suatu gambaran. Jika ada orang yang bersalah dengan kita, ampuni. Jangan langsung mencaci maki. Jangan langsung melakukan suatu penghukuman. Tapi kita berdiam diri dulu. Ya, berpikir dahulu seperti Tuhan. Ya, memberi waktu kepada Adam dan Hawa untuk menerima keselamatan. Ya, ditutupi dengan kulit domba dari ketelanjangan mereka. Artinya Tuhan masih menunjukkan kasih, tidak ada kebencian yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, setelah cerita demikian, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan sampai perjanjian lama juga perjanjian baru, saudara. Banyak orang ingin tetap menjadi seperti Tuhan. Mesir, Raja Firaun, ya, Raja Persia, Raja Babel, ya, raja-raja semua saudara-saudara ingin menjadi seperti Tuhan. Bahkan pada saat saudara-saudara sebelum raja-raja itu ada, manusia-manusia ini condong, saudara. Mereka membangun menara Babel, ingin mencapai ke tinggi, ingin menyatukan menjadi satu kota karena ingin menjadi Tuhan. Tidaklah mudah menjadi Tuhan. Keinginan-keinginan free will manusia inilah, kehendak bebas manusia inilah yang membuat ada nafsu ingin menjadi seperti Tuhan, saudara. Akhirnya satu cerita, ketika Firaun ingin menjadi seperti Tuhan, apa yang terjadi? Firaun diruntuhkan, tenggelam dalam laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Saudara, Nebukadnezar yang ingin disembah melalui patungnya akhirnya menjadi binasa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego yang mengakui dirinya sebagai hamba tetap menyembah Allah yang luar biasa, diselamatkan dari dapur perapian. Saudara, mereka yang semula ada 3 orang dimasukkan dalam dapur perapian, tapi ada pribadi keempat, yaitu Tuhan beserta dengan mereka, menyelamatkan mereka. Saudara, saya yakin Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari dapur perapian bukan karena dia hebat, bukan karena mereka dahsyat, bukan karena mereka Tuhan, tidak. Tapi karena ada Tuhan beserta dengan mereka, ada Tuhan di antara mereka. Saudara-saudara, akhirnya saudara, karakter Tuhan yang seperti inilah yang harus kita miliki. Bukan eksistensinya Tuhan yang kita bayangkan untuk kita atur. Gambaran kecil saja, kita hanya menjadi bos kecil saja, sudah sangat sombong dengan bawahannya. Kita hanya menjadi pendeta besar sedikit saja, terkenal sedikit saja, sudah mulai merendahkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita ini menjadi orang sukses sedikit saja, atau mungkin sedikit banyak kita sukses, lalu mulai kita merasa bangga dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Secara tidak sadar, maaf bicara, kita ini adalah Firaun. Kita ini adalah Thanos dalam kehidupan realita sekarang, saudara-saudara. Yang ingin menjentikan jarinya, lalu apa yang kita inginkan terjadi, saudara. Tidaklah demikian, saudara. Tapi ada tahap-tahap yang Tuhan ingin ajarkan. Bagaimana supaya kita menjadi seperti Tuhan? Karakternya, pengampunannya, kasihnya. Ya saudara-saudara, itulah yang Tuhan ajarkan supaya kita mengasihi siapapun. Sebab itulah dalam Injil Matius, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dengan memberikan perumpamaan, yaitu dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-22, di mana ketika seorang raja memberikan pinjaman kepada para anak buahnya, kepada bawahannya supaya mereka bekerja dan bisa makan, saudara. Ya, ada suatu
yang harus mereka hasilkan. Ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak. Dan mereka yang diberi banyak juga menghutangi bawahan-bawahannya. Sehingga suatu saat ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, jumlah yang sangat besar. Entah dikemanakan uang ini, entah dibuat foya-foya atau apapun, entah dikelola dengan bisnis lalu bisnisnya jadi gagal sehingga orang ini tidak bisa mengembalikan. Saudara, hanya raja memutuskan anak dan istrinya ditahan untuk ditukar, dan orang ini akan dimasukkan di penjara. Dan orang ini meminta ampun, jangan raja, ampuni saya, ampuni istri, ampuni anak-anak saya yang tidak berdosa. Karena raja yang adalah gambaran daripada Tuhan, penuh dengan kasih, ia memberikan kasih, ia memberikan pengampunan. Dengan harapan kasih yang raja ini ada dalam diri orang ini juga. Dengan harapan pengampunan raja ini juga ada dalam orang ini juga. Tetapi karena dia hanya manusia yang punya keinginan dan nafsu, saudara, lupa dengan kasih Tuhan, lupa dengan pengampunan tersebut, saudara. Apa yang terjadi? Bertemu dengan kawannya yang hanya utang 100 dinar, jauh dari 10.000 dinar yang dia utang. Sebentar bertemu saja, keluar daripada pengampunan itu, saudara. Dia langsung mencekik, dia langsung memasukkan orang itu dalam penjara. Walaupun temannya ini meminta ampun sama seperti dia meminta ampun kepada raja, tapi hatinya buntu. Saudara-saudara, ini yang luar biasa. Seandainya manusia itu adalah Tuhan, maka kerusakan total ada dalam dunia ini. Saudara, seandainya setiap manusia diberi kekuatan superpower, pasti manusia satu sama lain saling bertempur, saling menjatuhkan. Akhirnya raja tahu terjadi pada orang ini. Dia bilang, engkau sudah diampuni, masa engkau nggak mengampuni? Hutangmu lebih gede. Tetapi karena engkau tidak mengampuni kawanmu yang hutangnya kecil banget. Artinya saudara, memang tidaklah mudah menjadi Tuhan. Lihat saudara-saudara, Tuhan Yesus pun diejek ketika dia akan melakukan perencanaan Allah menyelamatkan manusia. Diejek, diludahi, diusir, saudara-saudara, dianggap sebagai temannya Baalzebul, mujizatnya tidak dipercaya, saudara. Bahkan apapun yang dilakukan selalu dianggap salah. Tapi Yesus tidak pernah membenci mereka. Bahkan di atas kayu salib pun, salah satu penjahat mengejek akan kejadian pada diri Yesus. Hei, engkau Tuhan, ayo turun, ayo buktikan engkau Tuhan, selamatkan kami juga. Saudara-saudara, yang di bawah tertawa-tertawa, iya katanya iya Tuhan, masa? Tapi pada saat itu Yesus memang adalah Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kekuatan Tuhan yang ia miliki untuk membebaskan dirinya dari kayu salib. Tapi ada satu kekuatan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, yaitu pengampunan. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan hanya berbicara pengampunan. Sebab itu dia berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada pengampunan. Titik yang paling tinggi dari hati Tuhan adalah pengampunan. Pada saat itu Tuhan bisa saja bebas dari salib, tapi tidak. Dia mau menuntaskan rencana Tuhan yang dahsyat, yaitu ada darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, yaitu darahnya Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus selesai, dia berkata sudah selesai, sudah genap. Artinya apa? Memang dia adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan tugasnya. Bagaimana jika jika Yesus adalah saya dan saudara? Pasti kita akan gagal. Pasti kita tidak akan sanggup, saudara. Tetapi karena ia adalah Tuhan, maka ada suatu hal yang dahsyat. Apa yang Tuhan bagi pada saya dan saudara hari ini? Untuk kita seperti Tuhan. Belajarlah mengampuni, belajarlah mengasihi satu sama lain. Keinginan-keinginan untuk menjadi seperti Tuhan
hilangkan. Tapi keinginan untuk memiliki kasih seperti Tuhan, untuk memiliki karakter seperti Tuhan, jalankan. Itu yang Tuhan mau. Jangan pikirkan kekuasaannya, jangan pikirkan kedahsyatannya saja untuk kita demokan kepada orang lain. Tidak. Yang perlu kita demonstrasikan ialah bagaimana engkau mengasihi, bagaimana engkau mengampuni, bagaimana engkau setia dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, memang tidaklah mudah menjadi Tuhan, dan tidaklah mudah kami menjadi diri kami sendiri. Tapi oleh pengampunan, oleh penyelamatan yang Tuhan adakan bagi kami, yaitu kami akan mudah belajar memiliki karakter seperti Tuhan. Karakter yang mengampuni, karakter yang mengasihi, karakter yang penuh dengan buah roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati kami hari ini Tuhan. Berilah pikiran kami pikiran yang sederhana, tapi pikiran yang memuliakan Tuhan. Pikiran yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami dalam bekerja, berkati kami dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni jika kami salah. Ampuni jika ada orang bersalah dengan kami, lalu ajari kami juga mengampuni mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hari ini. Kami percaya Roh Allah beserta dengan kami. Firman Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi aja bersama dengan saya. Amin.